Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menyapa Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, pemerintah Kota Parepare bersama jajaran TNI Polri turun langsung ke lokasi kebakaran Jalan Dami Sumpang Minangae guna memberikan dukungan kepada korban dan membantu masyarakat membersihkan puing-puing sisa bangunan. Sinergitas yang ditunjukkan oleh pemerintah bersama jajaran TNI Polri Kota Parepare terlihat di lokasi kebakaran Jalan Dami Sumpang Minangae, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Rabu 2 September 2020. Pasca kebakaran yang menghanguskan 8 rumah di lokasi tersebut, pemerintah kota dibantu TNI Polri ramai-ramai melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Asisten 2 pemerintah Kota Parepare, Haji Suryani SH di lokasi kebakaran mengatakan, kegiatan kerja bakti ini adalah kerja bakti terpadu yang dilakukan oleh pemerintah kota bersama TNI Polri untuk memberikan dukungan kepada masyarakat pasca kebakaran. Pemerintah kota juga akan melakukan berbagai kegiatan di lokasi ini untuk memberikan dukungan dan mengedukasi mereka agar tidak larut dalam kondisi pasca mengalami musibah kebakaran. Kegiatan hari ini apa nih? Ya, jadi kegiatan hari ini adalah kerja bakti terpadu antara pemerintah daerah, TNI Polri. Ini sebagai bentuk kita laksanakan supaya masyarakat yang kena dampak itu dia merasa diperhatikan juga oleh pemerintah, TNI dan Polri. Dan tadi beberapa saya dapat informasi, dia sangat bersyukur karena dia tidak mampu juga untuk melakukan sendiri, membersihkan puing-puing sisa-sisa kebakaran yang ada di rumahnya masing-masing. Jadi kerja bakti ini juga kita laksanakan bersama terpadu TNI Polri. Ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat Kota Parepare bahwa kami serta memberikan support, memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka tidak trauma dengan kondisi-kondisi ini. Nantinya banyak kegiatan-kegiatan yang pemerintah daerah akan lakukan supaya yang terkena dampak ini tidak trauma dengan kondisi yang dialami. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, beberapa waktu yang lalu terus berdatangan. Kali ini datang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, yang turun bersama sejumlah organisasi di bawah kepemimpinannya untuk menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, turun bersama sejumlah organisasi di bawah kepemimpinannya untuk menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare beberapa waktu lalu. Haja Erna Rashid Taufan tidak hanya menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai seperti yang dilakukan para dermawan pada umumnya, namun juga memberikan bantuan Al-Quran kepada para korban yang tertimpa musibah. Bantuan Al-Quran sudah menjadi tradisi bagi istri wali kota Parepare setiap ada musibah. Haja Erna Rashid Taufan mengatakan, membantu seseorang tidak hanya untuk kebutuhan fisik atau jasmani semata, namun jauh lebih penting memberikan bantuan makanan untuk rohani. Haja Erna Rashid menambahkan bantuan yang disalurkan bersumber dari swadaya yang dilakukan bersama sejumlah organisasi yang dipimpin, seperti PKK, FKPPI, dan Ikatan Istri Partai Golkar atau IIPG Parepare. Meski diguyur hujan, Haja Erna Rashid Taufan didampingi Siti Juleha Pangerang tetap semangat meninjau lokasi kebakaran. Ada 4 atau 5 kapasitas saya. Ibu Wali mana? Iya, kapasitas saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, juga sebagai Ketua Ikatan Pengurus Partai Golkar, IIPG, Istri Partai Golkar, kemudian juga sebagai Ketua FKPPI, ya tentunya. Kami tadi ada sedikit kepedulian dari teman-teman mengumpulkan sejumlah dana untuk diserahkan kepada korban. 10 korban, baik dari PKK 10 juga, dari KPPI juga 10.
di IPG juga 10. Alhamdulillah ternyata Allah cepat menggantikannya apabila orang bersabar. Dan saya juga sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai ketua SKPPI, karena kami ada program membumikan Al-Quran di Kota Parepare, maka kami juga setiap ada musibah memberikan Al-Quran. Kenapa? Kalau sembako dan segala macam ini adalah makanan untuk jasmani, tetapi Al-Quran ini adalah makanan untuk ruhani. Saya pikir dua-duanya penting, tapi jauh lebih penting makanan ruhani pada saat ini, karena mereka butuh kesabaran, mereka butuh mengikhlaskan apa yang Allah sudah ambil kembali. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah pesankan bahwa sebetulnya jauh hari sebelumnya Al-Quran sudah memberikan berita tentang ini dalam Al-Quran Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika hum warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sungguh kami akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Siapa orang bersabar? Kata Al-Quran, orang yang bersabar adalah orang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pahalanya? Pahalanya mereka ini orang-orang yang beri ampunan, diberi rahmat, ampunan, dan orang-orang ini orang yang diberi petunjuk. Yang susah itu petunjuk. Cari makan, cari harta itu insya Allah gampang ya. Tetapi kalau petunjuk itu sangat susah. Namun saya berharap masyarakat yang terkena ini menyadari bahwa ini adalah suatu hikmah. Kita kembali kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, bahwa sehebat apapun kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka itulah yang jadi. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selain BPBD dan juga Dinas Sosial, call center 112 juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada warga Sumpang Minangae yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu yang lalu. Layanan kesehatan gratis pemerintah Kota Parepare melalui call center 112 ikut memberikan perhatian kepada masyarakat korban kebakaran di Sumpang Minangae. Di tengah-tengah pelaksanaan kerja bakti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare bersama TNI Polri, petugas call center 112 memeriksa beberapa warga yang rumahnya mengalami korban kebakaran, baik dari pemeriksaan gula darah, hipertensi maupun pemeriksaan kesehatan lainnya. Camat Bacukiki Barat Kota Parepare, Fitriani SSTP mengatakan, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kota, call center yang turun di lokasi kebakaran ini memberikan pelayanan kesehatan baik kepada korban maupun yang terdampak, utamanya yang berada di lorong tersebut. Petugas call center ini akan turun 2 kali sehari dan akan memeriksa kondisi kesehatan dari korban terdampak. Ya, untuk call center yang turun di lapangan lokasi kebakaran ini memberikan pelayanan kesehatan, di mana untuk korban bencana dan yang terkena dampak bencana, terutama yang berada di lorong Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangae ini. Jadi untuk seperti itu, insya Allah nantinya akan turun 2 kali sehari, sesuai dengan laporan dari petugas kesehatan tersebut. Jadi untuk itu mereka memeriksa kondisi kesehatan dari yang terkena korban bencana kebakaran ini. Semua korbannya baik. Selain call center di tempat yang sama, juga siaga dapur umum dari Dinas Sosial Kota Parepare. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare, Hasan Ginca SH, di lokasi kegiatan mengatakan dapur umum ini didirikan sejak hari pertama terjadi kebakaran bersama tim terpadu lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare. Oke, siap. Ya, dapur umum ini kami dirikan sejak hari kebakaran. Tepat jam 4 kurang lebih sore, kami bersama tim terpadu, yakni BPBD, kemudian camat dan lurah, kemudian dinas kesehatan. Tujuannya adalah bagaimana memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita yang terkena dampak kebakaran. Dinas kesehatan mengecek terkait kondisi kesehatannya. Kami adalah logistik makanannya,
BPBD itu adalah menyiapkan tenda pengungsian. Hari ini karena ada kerja bakti terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare, kami kembali dapur umum menyiapkan bubur kacang hijau. Informasi yang saya dengar itu kurang lebih 300 peserta kerja bakti di dalam. Jadi nanti layout gambarnya teman-teman bisa ambil di lokasi. Saya saat ini berdiri di depan dapur umum Dinsos yang selalu diramu makanannya itu dari tim Tagana yang sudah terlatih. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengecekan penerapan protokol dilakukan oleh Polsek Ujung guna menerapkan disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di internalnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polsek Ujung melakukan pengecekan disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di internalnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh personel dalam keadaan sehat, serta patuh pada aturan sebelum memberi contoh disiplin protokol kesehatan pada era adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan pengecekan suhu badan kepada personel Polsek Ujung. Pengecekan dilakukan langsung oleh Kanit Provos Polsek Ujung Ibda Kisman. Pengecekan penerapan protokol dilakukan di pintu masuk, mulai dari penggunaan masker, cuci tangan, hingga pengecekan suhu tubuh. Kanit Provos Polsek Ujung Polres Parepare Ibda Kisman mengatakan pengecekan disiplin internal tetap dilakukan pada saat pandemi. Setiap hari jam kerja kepada seluruh personel guna memastikan semua anggota dalam keadaan sehat. Bisa dijelaskan Pak kegiatan pagi ini? Baik, terima kasih. Jadi kegiatan pagi ini kita laksanakan yaitu pemeriksaan suhu badan dan penggunaan masker. Yang jelasnya di sini protokol kesehatan. Jadi penerapan protokol kesehatan ya Pak? Ya. Ini dilakukan setiap hari Pak ya? Setiap pagi dilaksanakan. Ya. Mungkin ada maksudnya Pak, kenapa terhadap personil ini dilakukan ini? Ayo. Saya selaku Kadif Propos Polsek Ujung Polres Parepare melaksanakan penertiban anggota, artinya mendisiplinkan anggota tentang protokol kesehatan ini. Jadi kita harus disiplinkan diri sendiri dulu, baru keluar ke masyarakat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Guna menciptakan rasa aman dan mencegah tindakan kriminal yang dapat membahayakan warga, jajaran Satpol PP Kota Parepare melakukan operasi justisi di sejumlah tempat, utamanya penginapan yang ada di Kota Parepare. Dalam rangka penegakan Perda Operasi Justisi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare melakukan penertiban sejumlah tempat penginapan di daerah Kota Parepare dengan menerjunkan tim humanis Satpol Tik Peduli. Mereka menyasar ke rumah kos-kosan dan rumah-rumah penginapan. Dalam sidak penertiban sejumlah tempat penginapan berupa kos-kosan, terdapat beberapa anak muda terciduk saat berduaan di dalam kos-kosan. Muda-mudi tersebut saat diinterogasi oleh petugas Satpol PP tidak bisa menunjukkan identitas berupa buku pernikahan, bahkan ada yang tidak membawa kartu tanda penduduk. Dalam razia penyakit masyarakat tersebut, petugas setidaknya mengamankan 7 pasang muda-mudi ini dari beberapa lokasi yang berbeda. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata lebih lanjut dan diberikan pembinaan. Jadi malam ini kami menurunkan tim humanis Polwantik bersama tim unit reaksi cepat Satpol PP bersama-sama turun melaksanakan penegakan Perda Operasi Justisi Kependudukan, dan kami mengunjungi beberapa rumah kos, tempat kos, dan penginapan wisma yang ada di Kota Parepare untuk mengecek apakah mereka mempunyai bukti kependudukan berupa KTP atau sejenisnya, dan kami mendapatkan beberapa penghuni yang ada di dalam kamar tersebut bukan pasangan yang sah. Jadi kami mendata mereka, membawa ke kantor kami untuk menanyakan apakah mereka penduduk warga Kota Parepare atau bukan. Jadi pasangan yang kami dapat pada malam ini adalah 7 pasang yang berada dalam satu kamar yang bukan pasangan suami istri. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, masih bersama saya Erni Rusdin dalam Apa Kabar Parepare. Memudahkan para siswa mengakses internet untuk kebutuhan belajar, apalagi sejak munculnya pandemi COVID-19, para siswa diwajibkan untuk belajar di rumah dengan sistem daring. Telkomsel menghadirkan inovasi produk yang menawarkan sebanyak 10 GB per siswa hanya dengan membayar Rp10 saja. Berikut informasinya untuk Anda. Kabar gembira untuk para siswa-siswi di Parepare. Telkomsel menghadirkan inovasi produk yang menawarkan sebanyak 10 GB per siswa hanya Rp10 saja. Produk Telkomsel tersebut yakni Mereka Belajar Jarak Jauh atau MBJJ. MBJJ memudahkan para siswa mengakses internet untuk kebutuhan belajar, apalagi sejak munculnya pandemi COVID-19, para siswa diwajibkan untuk belajar di rumah dengan sistem daring. Telkomsel telah mengunjungi beberapa sekolah di kota Parepare termasuk SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMK Negeri 1 Parepare. Supervisor Mass Market Segment Customer Operation, Rudi Tanriaman mengatakan, kota tersebut dapat diaktifkan pada aplikasi My Telkomsel atau bintang 363 bintang 844 pagar atau situs www.telkomsel.com. Dan para pengguna Telkomsel dapat menikmatinya mulai tanggal 21 Agustus hingga 31 September 2020. Kita sudah menyerahkan di beberapa sekolah dan beberapa SMP di kota Parepare. Jadi tujuannya untuk memang pembelajaran untuk siswa belajar begitu di selama pandemi begitu untuk kota ini. Betul. Karena ini kan adaptasi ya. Telkomsel beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru ya. Jadi kalau dulu sekolah itu lewat tatap muka, jadi sekarang pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya bantuan kuota belajar ini, semoga bisa memperlancar ya aktivitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Sedangkan Kepala SMA Negeri 3 Parepare, Muhammad Ansar Rahim mengungkapkan, program dari Telkomsel memudahkan peserta didiknya. Pasalnya kendala yang dihadapi siswa saat ini yakni kuota yang harus disediakan. Maka tentunya pihak sekolah sangat mengapresiasi pihak Telkomsel yang pada hari ini itu memberikan bantuan kepada guru dan peserta didik berupa kartu perdana yang tentunya ini sangat berguna bagi peserta didik kami di dalam mengikuti proses belajar mengajar dari rumah. Hal senada juga dikatakan Kepala SMK Negeri 1 Parepare, Anwar Nur. MBJJ sangat membantu siswa untuk belajar daring. Kami selalu apresiasi terhadap bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui namanya Telkomsel ya. Sehingga dengan adanya bantuan seperti ini betul-betul nanti siswa memanfaatkan sebaik mungkin dalam proses pembelajaran, dan keinginan daripada pemerintah sekarang adalah melalui proses pembelajaran lewat daring. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, untuk mengawasi kedatangan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare membentuk tim Pora yang akan membawahi 8 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Baru-baru ini Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menggelar pembentukan tim Pora di Kabupaten Pindrang untuk 8 kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan rapat tim pengawasan orang asing atau tim Pora Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh instansi terkait yang tergabung dalam tim Pora Kabupaten Pindrang seperti Kepolisian, TNI, Binda, Kemenak, Kesbangpol, Kejaksaan Negeri, dan para camat se-Kabupaten Pindrang. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Hotel MS Kabupaten Pindrang tersebut dalam rangka menguatkan koordinasi tim Pora dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di masa new normal khususnya di Kabupaten Pindrang. Dalam rapat tersebut, pihak imigrasi menghadirkan Kasubit Penindakan Divisi Imigrasi, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Kamaluddin Abdul Fattah sebagai narasumber dengan membawakan materi yang berkaitan dengan kebijakan dan mekanisme pengawasan orang asing di masa new normal. Telah mengadakan rapat tim pengawasan orang asing, biasa kita singkat tim Pora, untuk Kabupaten Pindrang. Sebelumnya kita mengadakan pembentukan tim pengawasan orang asing untuk 8 kecamatan tahun 2017. Setelah kita bentuk 4 kecamatan, sekedar informasi, Kabupaten Pindrang memiliki 12 kecamatan, jadi 8 kecamatan kemarin juga telah kita bentuk. Setelah kita bentuk tim pengawasan orang asing Kabupaten Pindrang di 8 kecamatan, dilanjutkan dengan rapat tim pengawasan orang asing. Adapun dalam
kenapa kita harus membentuk Timpora? Ini berkaitan dalam rangka menguatkan koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Parepare, salah satunya di Kabupaten Pindrang. Kebetulan yang hadir kemarin itu dibuka oleh Wakil Bupati Pindrang dan kita mengundang 12 kecamatan diwakili masing-masing camatnya. Dari hasil pengawasan orang asing ini kita berharap tim yang telah dibentuk, di SK-kan, dibuatkan dalam surat keputusan, membantu bekerja sama bersama-sama kantor imigrasi Parepare melaksanakan pengawasan orang asing, khususnya terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah mereka. Sekedar informasi, sebelum memasuki lokasi rapat, panitia dan peserta terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suhu tubuh serta menggunakan hand sanitizer dan diwajibkan mengenakan masker. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.